Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Iya. Yakin? Ini jam terakhir loh ini. Iya. Semangat? Semangat. Masya Allah. Sudah berdoa? Belum. Monggo. Duduk siap, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Salam sastra dan juga visi SMA. Visi SMA Negeri 1 Projo. Pemberdayaan pemimpin bangsa yang bertakwa, cerdas, serta peduli dengan budaya lingkungan baik lokal maupun global. Salam Sastra Indonesia. Sastra memperhalus jiwa dan memperluas cakrawala. Kelas ini ada yang tidak masuk lagi. Ada. Siapa? Kenapa lang? Dari Pak. Pen. Terus yang belum masuk ke kelas ada lagi? Sudah. Theo. Ayo pen juga. Lina, Gilang sama Lang. Theo, Lina, Gilang, Lang. Ya. Semangat ya semuanya ya. Sudah siap ya semuanya ya. Iya. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ada apa yo? Ini masih awal loh ini. Oh iya, bentar dulu dong, sabar dulu. Di pertemuan hari ini kita nanti akan melanjutkan pertemuan kita di minggu kemarin. Nah sebelum itu motivator kita hari ini siapa? Ya, langsung maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masya Yuanita Skadewanti dari nomor 22. Kali ini saya akan membawakan sebuah motivasi untuk teman-teman dengan peribahasa yaitu gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Saya ulangi, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Sudah? Udah? Semut di seberang lautan tampak. Sudah? Baik, peribahasa ini memiliki sebuah makna tentang seseorang yang sangat amat mudah melihat kesalahan kecil orang lain, dan biasanya kesalahan itu juga bahkan jauh dari dirinya. Nah, orang ini biasanya disibukkan dengan mengomentari, mengkritik, dan bahkan menilai hidup seseorang. Jadi orang itu merasa bahwa dirinya lebih baik, padahal tindakan dan juga perkataannya seringkali jauh dari kata baik. Nah, ironisnya orang seperti ini seringkali ingin diminta untuk dimengerti oleh orang lain, padahal dirinya itu biasanya sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Nah, implementasinya bagi kehidupan sehari-hari itu biasanya teman-teman pasti sering bertemu dengan orang yang kadang suka membicarakan di belakang karena menurut mereka kita itu seperti tidak bertanggung jawab dan juga memiliki kesalahan besar, padahal dalam dirinya sendiri itu memiliki kesalahan yang lebih besar, tapi dirinya memilih untuk menutup mata dan pura-pura tidak sadar. Nah, peribahasa ini menyuruh kita untuk sadar diri terlebih dahulu baru menilai orang lain, begitu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman semuanya,
peribahasa yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Mbak siapa? Mbak Marsha. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang ingin mereview atau mengungkapkan kembali tentang peribahasa yang disampaikan oleh Mbak Marsha tadi. Siapa? Enggak boleh. Oh, Javier, si anu ya. Javier Toy. Oh ya. Tadi saya dari Javier akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Sasa. Jadi peribahasa yang disampaikan oleh Sasa adalah bekerja di lubuk tidak apa, di seberang melakukan apa. Jadi peribahasa tersebut yang memiliki arti ada seseorang yang sering melihat kesalahan orang lain dan membesar-besarkannya, padahal masalah yang ada di orang lain tersebut itu tidak sebesar apa yang ada di diri kita sendiri, tapi kita tidak sadar. Luar biasa. Jadi pada intinya apa teman-teman terkait dengan peribahasa yang disampaikan oleh Mbak Marsha itu tadi? Jangan betul, apalagi introspeksi betul, introspeksi dan evaluasi, lagi ada lagi diem aja, cuek sekali ya, jual mahal aja. Berarti pada intinya kan memang gajah di pelupuk mata itu tidak bakal terlihat, tapi semut di seberang lautan itu bakal terlihat. Kenapa seperti itu? Terkadang kalau kita pakai teropong. Nah, pada intinya gini teman-teman. Terkadang seseorang itu menilai kita bukan dari apa sih yang sudah kita berikan, apa sih yang sudah kita bantu ke mereka, melainkan orang lain itu menilai diri kita melalui kesalahan kecil ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan. Betul sekali kan? Sering terjadi di kelas kalian? Kenapa Mbak Rona Pak tertawa? Ada yang sesuai dengan kondisi kelas gitu? Waduh. Oh, Mbak Rona sebagai korban? Enggak ada yang apa. Oh, enggak ada. Semuanya pasti punya salah. Semua pasti punya salah. Berarti tugas kita? Introspeksi dan evaluasi. Maaf kan. Luar biasa. Diam aja. Oke. Materinya seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kita tidak mencari sebuah kebenaran. Tidak ada benar, tidak ada salah di kelas kita pada hari ini. Kita di sini sama-sama mencari kebenaran, yang mana kebenaran itu kita amini dan kita sepakati bersama bahwasanya kebenaran yang muncul nantinya di sini itu adalah kebenaran yang mutlak, seperti itu. Nah, jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Oke, tidak ada salah, tidak ada benar. Sepakat? Oke, sekali kita langsung lanjutkan ke materi pada kita sore atau siang ini? Siang menjelang sore hari ini. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Teks negosiasi. Negosiasi itu apa sih? Nego? Tawar menawar? Tawar menawar? Ada lagi? Merunding? Kesepakatan? Menego? Menegosiasi. Oke, negosiasi, betul sekali, menegosiasi. Nah, pada intinya kan negosiasi itu adalah bagaimana cara kita untuk mencari salah satu jalan keluar, yang mana jalan keluar atau solusi itu nanti bisa disepakati bersama, seperti itu. Hal terpenting dalam negosiasi itu apa menurut teman-teman? Hal terpenting dalam negosiasi itu apa? Itu kenyang. Apa? Dua pihak yang bernegosiasi. Terus kesepakatan. Ya, apa? Betul sekali, tepat, cerdas. Kenapa komunikasi?
tujuan dari komunikasi itu apa? Selain mencari informasi, mendapatkan informasi, mendapat relasi, mencapai kesepakatan, ya juga bisa. Tapi dalam negosiasi, kemampuan kita dalam berkomunikasi itu nantinya itu apa ya? Supaya kita bisa mempengaruhi dan merekayasa pikiran dari lawan bicara kita agar dia mau untuk menerima penawaran yang kita ajukan, seperti itu. Begitu? Apakah ada pertanyaan terkait tentang teks negosiasi terlebih dahulu? Belum. Kenapa kok kalian bertiga kayaknya seru banget di depan ini? Oh, ini sudah di depan loh mereka loh. Oh, ya, nanti. Nah, udah. Di kelas ini ya, kalau saya yang berbicara, kalian mendengarkan. Kalau kalian yang berbicara, berarti saya mendengarkan. Itu ya, saling menguntungkan berarti ya, itu ya. Kesepakatannya seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah bisa minta tolong dibacakan Mas Ici yang nomor 3. Dia Mas Rizky nomor 3. Melalui dan identifikasi untuk kebahagiaan dari strategi dan teknik negosiasi yang efektif dari berbagai sumber buku, artikel, video, dan Sudah. Dia nomor 3. Sudah. Nah, dari tujuan pembelajaran nomor 3 yang dibacakan oleh Mas Rizky tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan, strategi, taktik yang efektif. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaannya terlebih dahulu. Kira-kira dalam teks negosiasi apa? Apakah kalian pernah mendengar belum? Ada berapa unsur kebahasaannya? Ada apa saja di dalam unsur kebahasaannya? Ayo, bukunya dibuka nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Banyak bisa dibacakan, ada apa saja? Biru. Ya, Unsur bahasaan teks negosiasi. Nah, beberapa unsur bahasa dalam teks negosiasi yang pertama itu ada fenomena atau kata ganti. fenomena atau kata ganti. Yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat langsung. Terus ada kalimat separatif dan interrogatif. Kalimat Separatif deklaratif dan interrogatif. interrogatif. Terus yang keempat ada kalimat persuasif. Persuasif. Yang terakhir ada susuran pasangan. Susuran pasangan. Nah, sebelumnya bisa dibacakan Mbak Rona. Yang pertama. Apa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang negosiator? Kemampuan dasarnya ya Nah, kenapa? karena untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan atas penawaran yang kita tawarkan. Oke, tepuk tangan buat Mbak Rona. Nah, misalnya kelihatan nggak dari situ? Ya, bisa dibacakan juga. Apa saja unsur teks negosiasi yang sudah pernah kita pelajari? Masih ingat Mbaknya? Ya, ada orientasi. Orientasi. Ada pengajuan. Pengajuan. Ada penawaran. Penawaran. Ada persetujuan. Persetujuan. Ada Penutup, ya bisa juga penutup itu. Orientasi kemarin bisnya tentang apa Mbak? berisi tentang keinginan awal kita. Pembukaan pengenalan atau kita tujuan kita bernegosiasi itu ya. Kemudian yang kedua pengajuan. Mengajukan keinginan kita menawarkan keinginan kita. Oke, nah, Mbak Merah setelah kesetujuan ada apa lagi? Penawaran. Penawaran berisikan tentang apa? Tawaran. Tawaran apa? Sebuah negosiasi. Untuk mengajukan tawaran untuk mengajukan. Oke, kemudian
persetujuan terjadinya kesepakatan ya berarti ya. Yang terakhir biasanya berisikan penutup apa kan? Salam penutup atau apa gitu kan? Apa ayo? Oh, ya, udah. Ini tadi yang nomor 3, pertanyaan nomor 3. Kira-kira apa saja unsur kebahasan di teks negosiasi apabila ada dari ciri-cirinya ya? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak siapa Mbak? Mbak Fairuz. Yang apa tadi? Apa saja tadi Mbak? Ada pronomina toleransi. Pronomina toleransi. Kalimat langsung. Kalimat langsung. Kalimat deklaratif dan interrogatif. Ya. Kalimat persuasif. Ya. Tuturan pasangan. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Yes. Tak mau. Nah. Oke. Kita coba lihat dulu. Bentar, masih lupa ini. Hah? Kayaknya sinyalnya nggak mendukung, berarti kita skip ya. Terlalu keras nggak? Oh, kamu ketutupan, maafkan saya ya. Saya tak bisa ngasih. Disimak teman-teman semuanya, jangan ngobrol sendiri ya. kondisi tanahnya sudah cocok sama kriteriaku. Kalau nggak segera disewa sih, udah keburu disewa orang lain. Gimana ya? Boleh, aku sewa aja.
volumenya Pak itu. Selesai. Terima kasih ya Bu. Maafkan saya. Hah? Kita mau nonton aja seharian di sini. Lanjut. Nah, video ini tadi membahas tentang apa kira-kira, teman-teman? Negosiasi tentang apa? Sewa tanah. Hasilnya tadi gimana? Sepakat 30 juta per tahun dengan 1 hektar tanah dan perpanjangannya dengan harga yang apa? Tetap ya, tidak ada berubah ya. Kan kadang kan apa namanya, yang punya tanah itu meminta setiap tahunnya itu naik. Apakah kedua negosiasi yang terjadi tadi saling menguntungkan kedua belah pihak? Bisa dibilang begitu karena sepakat. Ya, betul sekali. Bisa dikeluarkan gawainya teman-teman semuanya. Silahkan bisa dipindah waktu batang di depan ini. Apa itu tadi? Rona nggak bawa HP? Sudah. Membahas kisahnya nanti dulu ya. Kita fokus ke ini dulu ya. Sudah? Oh, nggak ada kuota. Bisa nyambung ke A17 juga bisa itu. 1 sampai 8. Ya. Ya silakan sambung, tapi ada batas. A17. Mas bisa? Ya. Nah. Ya, sama-sama. Sudah semua? Ya sudah bisa memindai kodenya siapa? Bisa dibaca terlebih dahulu. Isinya apa itu kira-kira? Membeli tas. Nego-nego tas. Bisa dibaca terlebih dahulu 2 menit. Dibaca dulu ya teman-teman. Kalau membaca ya jangan membaca yang lain. Nah, sembari kalian membaca, coba temukan beberapa unsur kebahasaan yang ada di teks tersebut. Rizky sudah menemukan? Kelihatannya senyum-senyum sendiri dari tadi. Nah ya, coba dicari dulu kan? Baru masuk ya. Coba dicari dulu. Dibaca, mungkin sambil dicari ya. Untuk bacaan enggak? Oke, 1 menit lagi.
Sudah dibaca? Selesai? Belum. Belum. Aduh. Javian sudah selesai. Ya. Sudah semuanya? Kira-kira setelah kalian membaca teks negosiasi yang ada di HP kalian yang melalui pindai kode tadi ya, di depan tadi ya, itu ada nggak unsur kebahasaannya yang sesuai ada di sini, yang ada di depan ini? Menurut kalian saja. Ada? 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 Ya. Mari kita buktikan bersama-sama. Nggak mau sih? Oke. Unsur kebahasaan teks negosiasi tadi sampai mana? Mbaknya siapa itu? Mbaknya belakangnya merah. Mbak kuning. Siapa namanya? Bisa minta tolong dibacakan, kelihatan ya Mbak? Kelihatan. Oke. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti digunakan dengan tujuan untuk membentuk kalimat agar lebih efektif dan menghindari perulangan nama. Pengulangan nama. Cukup dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti, yang mana biasanya itu digunakan untuk tujuan membentuk kalimat agar lebih efektif dan mencegah terjadinya pengulangan nama agar di kalimat itu tidak apa? Terus menerus. Kalau kalian mendengarkan satu hal terus menerus itu gimana? Membosankan atau monoton ya, seperti itu. Nah, untuk pronomina atau kata ganti itu ada berapa? 3. Pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu untuk Untuk orang diri sendiri ya. Yang kedua, lawan bicara kita. Yang ketiga, yang dibicarakan. Oke. Terus kata ganti itu ada berapa bentuk? Tunggal dan bisa dilanjut Mbak? Siapa tadi namanya? Silvi ya. Contohnya? Yang pertama, kata ganti orang pertama. Saya tambah nih, Pak, 10.000 jadi 190.000. Bagaimana Pak? Yang kedua, kata ganti orang ketiga. Dia suka model dan warnanya. Nah, ini tadi kira-kira di dalam teks ada tidak? Ada. Berarti di teks tersebut menggunakan kata ganti orang pertama dan berupa dan lanjut. Mbaknya yang minta tolong bacakan. Yang kedua yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan atau disampaikan secara langsung melalui dialog. Cukup. Berarti kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan atau disampaikan secara langsung melalui dialog. Jadi dalam bentuk teks negosiasi itu biasanya berbentuk apa? Berbentuk tuturan langsung atau dialog ya, yang mana antara dua belah pihak saling melakukan pembicaraan secara langsung, yang mana berisikan dari sebuah fakta, tawaran, pengajuan, dan juga pada akhirnya nanti berisikan persetujuan. Tapi kira-kira apakah setiap teks negosiasi itu berbentuk dialog atau bisa dalam bentuk naratif? Bisa ya? Bisa dilanjutkan? Contohnya pada teks yaitu yang pertama, Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya Pak? Yang kedua, oh iya Dek, harga tas di sini bermacam-macam, mulai dari harga 100.000 sampai 500.000. Nah, ini merupakan contoh dialog yang ada di teks yang kalian pilih tadi. Jadi teks kalimat langsung itu tadi pada intinya berbentuk dialog yang mana ditandai dengan tanda petik di awalnya dan juga di akhir. Oke, selanjutnya Yang ketiga ada kalimat deklaratif dan integratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, pemberitahuan atau informasi yang disampaikan kepada lawan tutur tanpa mengharapkan respon khusus. Kalimat integratif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, mencari informasi atau meminta jawaban atau respon dari lawan
Kalimat deklaratif biasanya digunakan ketika apa? Mengemukakan sebuah informasi, fakta yang mana pada intinya itu pasti ya, tidak ada lanjutannya, kayak tidak bisa dipertanyakan lagi seperti itu. Kemudian untuk interrogatif itu kalimat itu biasanya digunakan dalam bidang apa? Dalam hal apa? Tanya, mencari sesuatu, mencari tahu sesuatu secara mendalam, kemudian hal-hal yang ingin kita ketahui yang belum tertera dalam sebuah kalimat apa? Narratif yang belum dikemukakan oleh lawan bicara kita. Jadi kita harus bertanya gitu, dengan kalimat yang interrogatif. Kalau boleh tahu data tes ini berapa ya Pak? Yaitu kalimat interrogatif. Yang kedua, kalau yang ini harganya 250.000 dek, kalimat deklaratif. Nah, kenapa ini tadi sebagai kalimat deklaratif yang di bawahnya? Kan sebuah sudah fakta ya, yang mutlak ya, harga tas itu sekian yang kita patok dari penjual itu tadi. Nah, yang kedua ini kan mereka ingin tahu karena dia belum tahu lah ibaratnya harga tas sebenarnya itu berapa. Kalau mereka sudah mengetahui harga pastinya ini tadi, kita baru bisa melakukan untuk melakukan negosiasi. Lanjut. Yang keempat ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah jenis kalimat yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mengikuti pandangan atau melakukan tindakan tertentu sesuai keinginan penulis. Pada intinya kalimat persuasif itu sering digunakan dalam sebuah negosiasi ataupun nanti biasanya digunakan kalian untuk apa ya namanya ya, kayak ya sehari-hari kalian lah. Bagaimana cara kalian untuk membujuk, mempengaruhi, merekayasa pikiran orang lain itu disebut dengan kalimat persuasif. Yang mana contohnya dalam teks tersebut adalah Contohnya yaitu, kok mahal banget ya Pak? Apa tidak bisa ditawar? Iya dek, karena tas ini keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus. Memangnya mau ditawar berapa dek? Kalau 180.000 saja gimana Pak? Aduh dek, kalau harga segitu belum bisa. Saya tambah deh Pak, 10.000 jadi 190.000. Bagaimana Pak? kalimat membujuknya yang mana? Yang keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus. Apa tidak bisa ditawar? Itu juga termasuk membujuk. Iya. Bisa juga. Kemudian saya tambah deh Pak 10.000 jadi 190. Bagaimana? Itu termasuk kalimat persuasif ya? Iya. Nah, itu kan berarti kan dia tujuannya untuk membujuk sang penjual untuk menyetujui penawaran yang diberikan. Nah, ini apa ini? Silakan Mas Ngini. Ya, pasangan ukuran adalah sebuah ujaran atau tindakan saling merespon antara partisipan dan dalam sebuah percakapan, di mana tuturan pertama menuntut tuturan kedua. Bingung? Paham nggak ya? Kayak pasangan tuturan itu kayak misal kita mengucap salam, berarti kita harus menjawab. Kalau ada pertanyaan, berarti ada. Kalau ada penawaran, berarti ada. Kayak ya persetujuan, penolakan, gitu, ada kritik. Nah, gimana kritik kita tadi? Gimana kritik kita? Kalau ada kritik, gimana cara kita? Kayaknya mau memakai kritik kita juga. Jawaban, pokoknya intinya seperti itu. Jadi simpelnya itu ketika ada pertanyaan, itu pasti ada jawaban. Itu kayak sudah menjadi satu hal yang saling berkaitan lah seperti itu. Contohnya? Contohnya, Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Bertanya ya berarti ya. Ya. Kemudian, Oh iya dek, harga tas di sini bermacam-macam, mulai dari harga 100.000 sampai 500.000. berarti di sini tuturan pasangannya adalah sebuah pertanyaan dan juga jawaban. Nah, di sini bisa minta tolong dibacakan juga Mbak.
kerangka teks negosiasi. Yang keras ya. Yang pertama, satu aja. Menentukan tema atau topik. Nah, dalam kita ingin menulis sebuah teks negosiasi, yang terpenting, yang paling utama kita harus lakukan adalah menentukan tema atau topik. Yang mana tema atau topik nanti itu hal yang paling mudah, itu hal yang sering sudah kita temui atau pernah kita lalui bersama atau pernah kita lewati lah situ. Jadi sudah terekam di pikiran kita dan kita sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang ingin kita negosiasikan, mulai dari penawarannya, negosiasinya, kemudian nanti persetujuannya seperti apa. Jadi kita mulai dari hal-hal yang ada di dekat kita terlebih dahulu. Contohnya ketika kita di lingkungan kelas kalian lah, mungkin kan sering terjadi negosiasi atau di rumah kalian seperti itu. Yang kedua, lagi Mbak? Menentukan pihak yang terlibat. Nah, di sini ketika kita sudah menentukan sebuah tema, yang mana tema tadi itu kita tujukan ke mana? Yang pertama, kalau kita di sekolah, kita mau berunding terkait acara OSIS, siapa orang yang pihak yang akan terlibat di situ? Kira-kira siapa? Pembina OSIS, kepala sekolah, siapa saja yang terlibat? Kayak musuh lawan bicara kita, orang yang bakal kita ajak untuk bernegosiasi. Contoh aku sama Ici memancing ini. Berarti pihak yang terlibat itu siapa? Saya dan Ici. Nah, begitu. Nah, ketika di lingkungan sekolah berarti ketika kalian membuat sebuah acara, yang menjadi lawan kalian itu siapa? Pembina OSIS, kepala sekolah, beberapa guru. Nah, itu yang akan menjadi pihak yang akan terlibat. Ketika kalian ingin membuat sebuah acara, kemudian kalian ingin bernegosiasi dengan Pak Bon lah, itulah. Apakah bisa? Ya bisa saja, tapi kalian tidak akan mendapat sebuah kesepakatan gitu. Lanjut. Menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Nah, dalam negosiasi dilakukan sebuah negosiasi itu karena adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak, yang mana si A memiliki kepentingan yang apa ya namanya kayak ya tidak bisa, si B juga memaksakan untuk itu menjadi bisa, yang mana dalam negosiasi itu nanti dicarikan sebuah kesepakatan untuk ya sama-sama bisa berjalan keduanya gitu. Kita ambil contohnya Kak, saya dan Ici tadi ingin memancing, tapi saya tidak bisa di hari Senin, saya minta dari Rabu, tapi dari Rabu Icinya tidak bisa. Jalan tengahnya ialah di hari Selasa. Contoh simpelnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Lanjutkan mbaknya sampingnya. Kelihatan nggak? Menentukan kesepakatan antara kedua pihak. Nah, kesepakatan, jadi nanti kalian ketika ingin menulis sebuah teks negosiasi itu kesepakatan yang ingin dituju, kesepakatan yang ingin kalian dapatkan itu seperti apa, itu harus ditargetkan dari awal seperti itu. Yang terakhir Mbak, Menyusun kerangka teks. nah menyusun kerangka teks ini berdasarkan dengan struktur teks negosiasi yang sudah kalian pelajari kemarin. Itu apa saja kemarin? Orientasi, penawaran, pengajuan. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Tidak? Belum? Wah, alhamdulillah. Nah, ini ada sedikit kok ini Pak. Kenapa kok tiba-tiba kayak ada yang salah dengan ini? Orang-orang. Oke, jadi kita akan melakukan tugas individu dan peer review. Peer review ini nanti adalah pekerjaan yang kalian buat nantinya, tugas individu yang kalian buat itu akan dinilai oleh teman sejawat kalian, teman kelas kalian, teman sepantaran kalian gitu loh. Jadi pada
nantinya kita akan menukar pekerjaan kalian dengan teman-teman yang ada di kelas kalian seperti itu. Ini dia tugasnya bisa dibacakan mbaknya. Tulislah teks negosiasi sederhana berdasarkan tema yang telah diuji. Teks negosiasi harus melibatkan 2 karakter dengan minimal 5 tuturan berpasangan. Tulis dalam bahasa yang santun, baik dan benar. Oke. Tidak ada undian di sini. Langsung saja saya bagikan nanti di sini di lingkungan sekolah, di sini di keluarga, di sini di masyarakat, di sini di rumah. Keluarga di rumah udah ya. Berarti di sini di pasar. Yang terakhir nanti sekolah sini, sekolah, rumah tangga, keluarga, masyarakat, pasar, satu lagi di lingkup teman. Nah, kalian ketika bermain atau apa gitu. Nah, bisa dikerjakan di buku kalian. Saya kasih waktu berapa ini sampai berapa? Kita nanti sampai waduh. Bapak, dikerjakan lebih dahulu saja. 15 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada yang dibingungkan bisa bertanya ya, angkat tangannya dan bisa ditanyakan. Kalian selalu ingat waktu dan minimal 2 orang ya yang terlibat ya di situ. Kalau sendirian monolog nanti. Nama-namanya bebas ya, kalian bisa menggunakan nama teman kalian yang ada di sini, bebas saja. Sekolahnya kamu boleh bersama di sini.
Lanjut. Aman? Kevin aman? Aman. Menit lagi ya. Ini nanti kalau semisal bukunya dibawa pulang oleh temannya, pada keberatan nggak? Enggak ya. Misalnya nanti waktunya nggak cukup kan, kemungkinan opsi terbaiknya seperti itu. Tapi pada di foto juga boleh. Kalau misal mau di foto. Tapi kalau misal boleh dibawa kan, biar pekerjaannya langsung di situ, langsung di bawahnya teks yang sudah dituliskan oleh kalian. Nanti tukerannya nggak gitu, nanti random. Iya. Ini kemarin kelompok yang diinstruksikan sudah dibentuk semua? Sudah. Kemarin untuk instruksi detailnya sudah dikasih tahu? Belum. Nanti instruksi detailnya kita susulkan. Yang penting nanti kelompoknya sudah terbentuk, nanti kita tinggal membagikan tema undiannya. Jadi nanti di akhir pelajaran bisa satu kelompok maju ke depan untuk mengambil undian yang sudah disediakan. Diusahakan teks yang kalian buat strukturnya sesuai dengan yang sudah kalian pelajari dan juga mencakup kaidah kebahasaan yang kita pelajari hari ini ya. Gimana? Paham nggak? Insya Allah paham lah ya. Semisal atau sudah terlanjur juga nggak masalah, diselesaikan saja. Rampung Matis? Belum Pak.
hari ini Lina, Theo, siapa sih tadi? Elang, ya Elang. Theo, Lina sama Gilang. Empat-empatnya dispen semua. Ya. 3 menit lagi ya. Gila. Wes tambo. Wes. Udah ada yang selesai? Belum? Ternyata di kelas kalian bisa fokus juga ya. Selama saya masuk ke kelas baru kali ini saya melihat kalian juga seperti ini. Luar biasa. Hari spesial berarti ya. Atau gara-gara ruangannya ya, mungkin di sana terlalu banyak gangguan gitu kan. Kurang dingajikan atau kurang diapakan. 1 menit berapa detik? Oh iya sih ya. Karena kan berarti besok kita harus konsep seperti itu. Ini kan semuanya sudah pada milih paket-paket jurusan masih semuanya? Belum. Kendalanya apa kalau belum memilih? Masih ragu. Kamu meragukan apa? Apa yang kamu ragukan, dirimu sendiri atau kesamaan berpikirmu atau mungkin apa? 1 menit lagi. Di sini setelah waktunya habis saya minta tolong ke Mas Rizky nanti untuk masuk ke depan. Enggak apa-apa. Enggak mempresentasikan apapun kok. Enggak. Di sini nanti. Sudah semua? Siapa yang belum? Belum? Belum siapa sih belum? Oh belum ya. Bentar lagi berarti. Sudah. Lupa. Virus. Japian. Sudah. Ya. Apa ya? Japian apa virus? Genta, wes, napis, Ici, yang lainnya sudah semua?
Tampilkan tangan yang belum. Belum Oke, siapa namanya tadi? Wah, gak lupa ya. Aska ini 2 berjajar. Tadi kan bagus saya punyanya Aska. Aska 1, Aska 2, Aska 1, Aska 2. Terserah. Terserah. Virus pada cerita. Virus pada hitam. Penjaraan. Oke, Aska udah. Mas Rizky bisa minta tolong ke depan, menemani saya di sini. Titipkan pekerjaannya ke Mbak Rona. Titipkan pekerjaannya ke Mbak Rona. Gak apa-apa, saya tidak menanyakan tulisan Anda. Nah, sini. Jadi untuk jadi nanti untuk agar lebih adil ya, kita akan menggunakan irama untuk menukarkan pekerjaan kalian ke teman-teman Anda. Jadi nanti Mas Rizky akan memimpin kalian bernyanyi, sambil sembari kalian bernyanyi mengoperkan pekerjaan kalian. Ya nanti yang di belakang biarkan di situ ya, tahan di situ ya. Nanti setelah selesai baru kita bagikan lagi. Lagunya apa Mas? Terserah. Kita pakai lagu nasional aja ya. Padamu negeri apa? Padamu negeri aja ya. Bareng-bareng. Ayo semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Mas Kiki akan kalian menyanyikan lagu. Arahnya ke kanan. Kanan kiri belakang. Ya. Lagu yang kita gunakan hari ini adalah lagu Padamu Negeri. Hafal semuanya? Hafal ya? Yang nggak hafal ya? Ya. Ayo bisa dimulai Mas Rizky. Satu. Diajak teman-teman semua. Ayo. Nanti kita dua kali nyanyi. Gitu ya, ayo semuanya siap? Ayo Mas Rizky silakan. Kalian aja sudah semuanya. Ayo kompak loh. Stop. Sudah sampai jauh berkumpul di belakang. Harusnya tadi lagunya jangan balonku negeri tapi balon negeri banyak. Tapi balon keluarga 5 ya. Nah lanjut. Dapat? Yang belum dapat siapa? Mas
Mas Rizky, terima kasih bisa kembali ke tempat. Rencana banyak lima ya. Iya, Yang itu tuh yang kepegang. Yang belum dapat? Kok tinggal dikit sebenarnya? 1, 2. Yang belum dapat? Yang double siapa? Bisa dikasih kembali. Oke. Ada yang memegang bukunya sendiri? Atas namanya sendiri? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada tugas kalian nanti, coba kalian analisis strukturnya dan juga kaidah kebahasaan yang sudah teman-teman kalian buat. Gitu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Struktur dan juga kaidah kebahasaan. Bisa kalian kerjakan di bawahnya situ. Kalau teman kalian berkenan untuk bukunya dibawa pulang ya. Semisal tidak, bisa kalian foto, nanti kerjakan di buku kalian masing-masing. Ditambah, kalian coba kasih sebuah masukan untuk pengerjaan teman kalian itu tadi. Apa yang kurang atau sudah bagus atau apapun bebas lah. Yang penting kalian memberikan masukan yang positif untuk teman-teman kalian. Itu paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, mungkin bisa minta tolong perwakilan kelompok dari 6 kelompok yang sudah dibentuk tadi bisa maju ke depan. Bau harum ya. Nah, dihafalkan ya nantinya ya. Ya ini. Untuk kelompok 1 dapat apa? Kelompok 1, kelompok 1. negosiasi peminjaman barang. Peminjaman barang. Kelompok 2. Tugas kelompok. Kelompok 3. Izin orang tua. 4. Negosiasi pengumpulan tugas sekolah. Pengumpulan tugas sekolah. 5. Negosiasi pemilihan tempat liburan. 4. Liburan. Kelompok terakhir. Negosiasi sponsor kegiatan. Sponsor. Nah, nanti bisa kalian coba diskusikan dulu dengan kelompok kalian, merancang apa saja sih yang akan kalian
buat nantinya di situ terkait masalahnya apa, terus kemudian penawarannya apa, persetujuannya apa, dan penutupnya seperti apa. Nanti buatlah semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Begitu. Ada yang ditanyakan? Nanti untuk instruksi lebih jelasnya akan kita kirimkan lewat siapa biasanya? Ketua kelas ya, Mbak Coklat ya, seperti itu. Di bawah aja. Ya, oke. Teman-teman semuanya, jadi pada intinya kita di sini tadi tidak mencari kebenaran, tidak mencari salah dan benar ya pada intinya. Kita mencari kebenaran bersama yang kita sepakati. Dan pada intinya teman-teman, di sini kalian di Indonesia itu pendidikannya masih pada taraf menghafal dan juga memahami. Jadi mereka paham terkait hafal materinya, mereka paham teorinya, tapi satu hal yang mereka lupa, yaitu mengimplementasikannya itu atau menerapkan itu ke kehidupan mereka. Jadi teman-teman, saya harap apa yang kalian dapatkan di sekolah bisa kalian terapkan di kehidupan bermasyarakat ataupun di kehidupan kalian masing-masing. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah penyampaian, atau mungkin salah apa? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal lagi, karena ini tadi kali pertama saya melihat kelas ini bisa kondusif. Tepuk tangan untuk kalian semua.